Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa dengan kami di channel kami di Edi Puyuh Jambi. Masih seputaran tentang dunia puyuh. Salam dari Jambi untuk semuanya, rekan-rekan mungkin yang ada di Jawa, yang di Sumatera, yang dimanapun saat ini berada. Salam satu hobi, salam satu bulu, salam untuk semuanya. Coba kita lihat gini guys. Kemarin sudah ada yang tanya itu masalah cara merawat puyuh seperti apa. Nah, di sini coba kita kupas tuntas. Kita dari umur 0 ya, dari mulai netas, dari nanti terus ke kandang pembesarnya, terus nanti kandang petelurnya seperti apa. Ikuti terus kita coba. Kita coba ke sini. Nah, ini adalah DOK-nya, bibitnya yang baru menetas. Ini sekitaran di umur 3 hari, di umur 3 hari. Nah, supaya kita menghindari angka kematian, itu sebaiknya kandang ini jangan terlalu sempit ya, isinya jangan terlalu banyak. Maksudnya gini, lebih longgar lebih bagus. Nah, untuk pakan ini dihalusi dulu. Untuk pakan ini dihalusi dulu. Karena apa? Ya karena dia masih kecil. Sebenarnya nggak dihalusi juga, ya silakan. Dengan cara apa menghalusinya, ataukah di blender, ataukah ditumbuk, ataukah seperti apa. Yang jelas intinya pakan halus. Dan juga pakan itu kalau bisa yang proteinnya tinggi. Artinya yang proteinnya tinggi ini, karena puyuh ini perlu protein di atas 17%. Tapi kalau untuk perawatan DOK-nya seperti ini kalau bisa protein dia itu yang di atas 20%. Kalau kami menggunakan merek yang biasa kita pakai itu dari New Hope yaitu P100 BPS. Kalau untuk P100 itu kan untuk ini ya, untuk petelurnya. Kalau ini untuk DOK-nya. Jadi seperti itu. Pakan ya dia harus yang bagus, dan juga isinya jangan terlalu banyak. Kalau dia angka kematian tinggi, itu pasti isinya terlalu banyak. Ada rumus tersendiri untuk mengatur semua itu. Nah, terus kemudian air minum ini kita kasih batu. Ini kita kasih batu kerikil ya, atau batu gunung, atau batu pantai, atau yang penting batu. Tujuannya apa? Biar dia nggak tenggelam. Kalau dia tenggelam, kalau nggak ada batu, ya dia basah semua. Kalau dia basah semua, nah dia maka cenderung akan mandi di situ. Bukan mandi, basah. Kalau basah dia kedinginan. Nah, seperti inilah. Nah, terus kemudian jumlah untuk populasi yang ada sesuaikan saja. Mungkin 60, lebarnya 60, kesininya mungkin sekitar 150. Nah, isi 100. Jangan isi lebih. Ya ini kalau diisi 500 pun muat. Tapi kan dia tidak memenuhi standar, tidak memenuhi kriteria dia. Karena apa? Puyuh itu kalau makin sempit dia makin sulit untuk perkembangan gitu. Nah, terus di box ini seperti apa? Kita tengok reaksi dia. Kalau dia kepanasan, berarti dia lari ke tepi. Ya, lari ke tepi. Kalau dia kedinginan, kurang dingin, di box ini dia ngumpul di bawah lampu. Itu artinya dia kedinginan. Tapi kalau dia hebring seperti ini, lari sana, lari sini nyaman. Nah, ini sudah nyaman dengan keadaan. Suhunya di dalam itu sudah pas. Memang tidak gampang untuk merawat DOK yang seperti ini. Nah, pertanyaan lagi, di dalam box ini berapa hari? Biasanya di dalam box ini kita tunggu. Karena kadang lain pemberian merek pakan itu lain dengan kondisi tubuh dia ya. Kalau kita menggunakan BPS, itu biasanya kita 12 hari itu sudah berani mindah. Ya 12 hari itu berani mindah. Artinya gini, mungkin kalau dia sudah seminggu, bola lampu kita kurangi. 1, dia jadi 2. Nah, terus seminggu lagi kita kurangi lagi, dia jadi 1.
artinya dia sudah kuat untuk dipindah. Nah, jangan terlalu lama di sini. Ya, kalau sudah 2 minggu lah kita pastikan itu dia harus kita pindah dari sini. Pindahnya kemana? Kita pindah ke kandang pembesar yang di situ dia butuh suplai angin, suplai udara. Nah, kita pindah geser ke sini. Ini di dalam sini kita pindah. Umur berapa hari? Umur 2 minggu di sini. Umur 2 minggu sampai umur 30 hari. Nah, sudah umur 30 hari ini kan di sini kita tidak memakai yaitu rak telur. Kita lurus aja di situ. Kalau kita pakai rak telur ya kita harus miring keadaannya agar supaya telur ini nanti bisa kita putik di sini. Ini untuk kandang pembesar. Nah, di sini berapa hari? Ya silakan saja. Di sini ini biasanya sampai 30 hari. Pokoknya kira-kira dia bisa sampai besar. Terus nanti kita pindah ke kandang baterai untuk menunggu hasil telur. Saatnya hasil telur. Nah, itu kandangnya di mana? Nah, itu nanti beda lagi kandangnya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah kandang petelur dari sini. Nah, ini kandang petelur ini mulai bertelur. Ya, saat-saat sore seperti ini dia mulai bertelur. Karena puyuh ini dari 0 sampai 45 hari. Maksimal itu 45 hari itu mulai bertelur. Nah, itu dari 0 tadi, dari perawatan DOQ-nya, dari bibitnya tadi hingga sampai ke pembesaran, sampailah ke telur. Nah, di sini ini adalah kandang petelur yang bersusun seperti ini, kandang baterainya. Ya, kalau itu tadi adalah kandang pembesarnya. Jadi kalau 45 hari itu sudah mulai bertelur. Kalau dia dari umur 20 hari masuk ke sini, yaitu belum ini, masih rentan bisa lolos dari jalannya telur ini. Makanya biar supaya dia lebih nyaman di dalam, lebih itu di dalam. Dan juga ini kan isinya, populasinya di dalam berapa? Ya, semuanya itu kita kalau mau ternak memang kita harus menyikapi, mengenali agar supaya ada titik keberhasilan. Kalau ini biasanya rumusnya ini panjang, di sini panjangnya ngikuti kawat, ini adalah 90. Lebar ke belakang ini 50. Jadi panjang dikali lebar dibagi 200. Itulah populasi di dalam, jangan berlebih. Kalau populasinya terlalu kita isi lebih, maka itu dia tidak akan normal hasilnya. Karena apa? Puyuh ini kan dalam sehari ini kan dia perlu ruang gerak itu 20 cm ya. Makanya dibagi 200 itu tadi. Biar supaya ketemu 200, biar ketemu supaya ketemu 1 ekor puyuh. Nah, itulah perkalian perhitungannya di situ. Pemberian pakan, Pak. Kalau pemberian pakan, kalau sudah di umur 30 hari itu kalau mau dirubah ya silahkan saja, nggak ada masalah kalau memang mau dirubah. Jadi BPS dari 0 tadi sampai umur 30 hari. Tapi kalau dikejar dengan BPS terus, biasanya itu dia 39 hari itu sudah bertelur. Tetapi kalau kita dari 30 hari, yang penting berat badannya mencukupi, itu pasti dia bertelur. Nah, itulah rekan-rekan sekelumit cuplikan dari kami tentang puyuh kemarin, sebab ada yang request cara ngurusnya seperti apa, Pak ya. Kalau yang namanya kita ternak ya, baik itu ternak puyuh maupun itu ternak lele maupun itu ternak kambing maupun sapi, itu semuanya itu perlu itu semuanya itu adalah perlu nyatunya kita, jiwa kita dengan dia. Karena apa? Ya kita perlu pemberian kasih sayang ke dia. Ya karena ATM kita di situ. Ya, penghasilan kita di situ. Ada kok rekan-rekan itu yang mantan satpam dia ternak puyuh, ada juga mantan supir dia ternak puyuh ya. Dari tukang bangunan dia ternak puyuh untuk sampingan ya nggak masalah. Ya, semua itu kan kita jalan itu tadi. Nah, kembali lagi ke topik tadi. Jadi kalau yang namanya kita melihara hewan itu ya kita harus sayang dengan dia. Karena apa? Ya pagi-pagi kita belum ngurusi badan, itu kita sudah ngurusi dia. Pagi bangun pagi megang dia dulu, bukan megang yang lain.
Nah, pagi-pagi sekali kita mungkin habis sholat subuh, kita pegang dia, kita pegang ternak dulu. Karena apa ya? Karena hati kita menyatu di situ. Kalau kita nggak nyatu di situ, kalau kita asal-asalan ya kita kayak mana ya? Nantinya mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan gitu. Seperti kayak gini. Ini dia nyaman nggak di dalam kandang? Merasa nyaman nggak dia di dalam kandang? Kalau dia di dalam kandang nggak nyaman ya otomatis dia juga tidak akan membuahkan hasil gitu. Baik rekan-rekan, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami sajikan ya. Kurang lebih mohon maaf, kami juga baru-baru belajar ya, hanya berbagi informasi saja. Jangan terlalu ambil yang sisi baiknya, ambil ilmu yang bagusnya. Nah, itulah tadi sekelumit dari nol sampai dia ke pembesaran, sampai dia ke kandang petelur ya, sampai dia menghasilkan beberapa butir telur. Nah, inilah hasil dari perjuangan kita saat ini. Mungkin hanya itu rekan-rekan ya. Salam sukses selalu dari Jambi. Salam dari Jambi untuk seluruh peternak yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.